Di antara hal yang membuat orang mudah untuk sombong adalah ilmu. Bahkan mungkin menuju pada kesombongan lebih cepat daripada pemilik harta. Dia punya ilmu, dia sudah hafal ini, hafal anu, mudah begitu sombong. Oleh terkadang kita dapati pada penghafal Quran ada kesombongan. Dan itu kita lihat. Bahkan pengajar Al-Quran juga mengatakan demikian. Terkadang seorang kalau niatnya tidak dia perhatikan, dia sudah hafal 30 juz, mulai ada apa? Keangkuhan. Ya. Mulai ada keangkuhan. Kenapa? Ilmu yang dia miliki membuat dia menjadi angkuh, hati-hati. Seharusnya ilmu yang dia miliki membuat dia semakin tawadhu, bukan semakin sombong dan angkuh. Nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan untuk kita gunakan untuk merendahkan orang lain, tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa ilmu, berupa kecerdasan, berupa hal-hal seperti itu untuk kita syukuri, bukan untuk kita sombongkan. Maka hati-hati, seorang menuntut ilmu jauhkan dirinya dari kesombongan. Terkadang kita ini sombong, kenapa? Karena jagoan kampung. Sombong di antara teman-teman kita yang paling hebat, merasa hebat. Kita enggak tahu ternyata banyak orang hebat di luar sana. Ya. Ternyata banyak orang hebat di luar sana. Ya. Subhanallah, teman sekamar saya orang Sudan. Orang Sudan ngomongnya Arab. Arabnya lancar banget. Saya aja enggak bisa bahasa Arab begitu. Ngomong kadang saya belajar bahasa Arab, saya mau ngomongi, dia kasih tahu. Ini. Ya itu. Dia ngajar saya kosakata. Sampai bagaimana saya lihat dia, salat malamnya Masya Allah. Kemudian kalau kita naik bis, dia baca di tengah-tengah cahaya dia baca. Kemudian dia baca Al-Quran, hafalan Al-Quran, hafal matan-matan 1000 bait. Subhanallah. Saya baru tahu, sangat sadar bahwasanya kita ini jahil. Ya. Kita ini jahil. Bahkan saya bilang sama dia, ente Masya Allah. Kata dia, Firanda, bukan Quran saja yang saya hafal. Ibnu Katsir pun saya hafal. Sombong. Tapi mau saya luar biasa. Kita tahu diri, ternyata banyak orang yang hebat. Banyak orang yang hebat. Ngapain kita sombong? Sampai sekarang saya tidak bicara bukan basa-basi. Tetap saya tahu diri saya jahil sampai sekarang. Ya, ilmu agama sangat luas. Saya enggak usah jauh. Di mana orang Indonesia, maksudnya di antara ustaz-ustaz yang pakar dalam misalnya perbandingan agama. Coba, dai sunnah yang pakar dalam perbandingan agama siapa? Belum ada. Ya. Misalnya yang pakar dalam mazhab Syafi'i belum ada, yang pakar dalam mazhab Hambali belum ada. Yang pakar dalam firak belum ada, pakar dalam firak belum ada. Kita ini semua dai-dai ini ilmunya pas-pasan. Ya, tidak jauh beda lah, mirip-mirip ya. Kadang bisa, kadang bahlul. Kita semua seperti itu. Maka aneh kalau orang merasa dirinya pintar. Siapa yang pakar hadis? Enggak ada. Saya bilang enggak ada, sesungguhnya enggak ada yang pakar hadis, pakar rawi-rawi enggak ada. Kita cuma pas-pasan saja.